kisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Sirni. Sejak ditinggal oleh semua aminya beberapa tahun, ia hidup sebatang kara. Ia pun juga tak memiliki anak. Ia selalu berdoa agar memiliki anak. Pada suatu malam, harapan itu datang lewat mimpinya. Dalam mimpinya, Mbok Sirni didatangi sesosok raksasa yang menyuruhnya pergi mengambil sebuah bungkusan di bawah pohon besar. Di hutan tempat biasanya ia mencari kayu bakar. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Sirni hampir tidak percaya dengan mimpinya semalam. Ia pun bertanya dalam hati dengan ragu. Namun, Mbok Sirni berusaha menghilangkan keraguan hatinya. Dengan penuh harapan, ia bergegas menuju ke hutan yang ditunjuk oleh raksasa itu. Setibanya di hutan, ia mencari bungkusan yang berada di bawah pohon besar. Hah? Apa ini? Ampun raksasa, jangan makan saya. Jangan khawatir perempuan tua, saya tidak akan memakan kamu. Tidakkah kamu bukan anak? Iya. Kalau gitu, segera tanam biji timun itu. Kamu akan mendapatkan seorang anak perempuan. Tapi ingat, serahkan anak itu kepadaku saat sudah dewasa. Karena anak itu akan menjadi santapanku. Baik raksasa, aku bersedia menyerahkan anak ini kepada kamu. Setelah Mbok Sirni selesai memberikan kesediaannya, raksasa itu pun menghilang. Kemudian ia segera menanam biji timun itu di ladangnya. Dengan penuh harapan, setiap hari ia merawat tanaman itu dengan baik. 2 bulan kemudian, tanaman itu pun mulai berbuah. Namun anehnya, tanaman timun itu hanya berbuah 1. Semakin hari, buah timun menjadi semakin besar, melebihi buah timun pada umumnya. Warnanya pun sangat berbeda, karena berwarna kuning keemasan. Ketika buah timun sudah masak, Mbok Sirni memetiknya timun yang barat dengan susah payah ke gubuknya. Betapa terkejutnya ia ketika membelah buah timun itu. Ia melihat seorang bayi, perempuan yang sangat cantik. Saat akan menggendongnya, bayi itu tiba-tiba menangis. Alangkah bahagianya hati Mbok Sirni mendengar suara tangisan bayi yang sudah lama dirindukannya itu. Ia pun memberi nama bayi itu Timun Emas. Mbok Sirni tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya, hingga air matanya menetes membasahi kedua pipinya. Perasaan bahagia itu membuatnya lupa dengan janjinya bahwa dia akan memberikan bayi itu kepada raksasa suatu saat kelak. Ia merawat dan mendidik Timun Emas dengan rasa kasih sayang hingga tumbuh menjadi perempuan yang cantik. Mbok Sirni sangat bangga karena selain cantik, Timun Emas juga memiliki kecerdasan yang luar biasa dan sifatnya yang baik. Oleh karena itu, ia sangat sayang kepadanya. Suatu malam, Mbok Sirni kembali bermimpi didatangi oleh raksasa. Wahai perempuan tua, jangan lupa bahwa kamu telah berjanji untuk menyerahkan anak itu untuk saya santap. Ibu, Pak Dina, ibu mau tambah cantik? Tidak usah. Saya tidak bisa membiarkan raksasa mengambil anak saya. Saya harus keluar. Maaf mengganggumu, Tuan Petaka. Apa yang bisa kubantu, Mbok Sirni? Maksud kedatangan saya hari ini itu Mbok Sirni pun menceritakan masalah yang sedang dihadapi anaknya. Mendengar cerita Mbok Sirni, petapa itu pun bersedia membantu. Baiklah, tunggu di sini sebentar, ujar petapa itu, seraya berjalan masuk ke dalam ruang rahasia. Tak berapa lama, petapa itu kembali sambil membawa 4 buah bungkusan kecil, lalu menyerahkannya kepada Mbok Sirni. Berikanlah bungkusan ini kepada anakmu. Keempat bungkusan ini masing-masing berisi biji timun, jarum, garam, dan terasi. Jika raksasa itu mengejarnya, suruh sebarkan isi bungkusan ini. baiklah petapa, terima kasih.
Setelah mendapat penjelasan itu, Bos Hirni pulang membawa keempat bungkusan tersebut. Setiba di gubuknya, Bos Hirni menyerahkan keempat bungkusan itu dan menjelaskan tujuannya kepada Timun Mas. Kini, hati Bos Hirni mulai agak tenang. Karena anaknya sudah mempunyai senjata untuk melawan raksasa itu. 2 hari kemudian, ketika Bos Hirni sedang berbicara dengan Timun Mas, raksasa datang dan menagih janjinya. Wahai perempuan tua, cepat serahkan anak itu kepadaku. Tidak akan. Timun Mas, lari. Raksasa itu pun mengejarnya. Tak kaya lagi, terjadilah kejar-kejaran antara makhluk raksasa itu dengan Timun Mas. Setelah berlari jauh, Timun Mas mulai kecapean. Sementara raksasa itu semakin mendekat. Akhirnya, ia pun mengeluarkan bungkusan pemberian petapa itu. Dengan penuh keyakinan, ia pun melemparkan bungkusan terakhir yang berisi terasi. Seketika itu pula, tempat jatuhnya terasi itu tiba-tiba menjelma menjadi lautan lumpur yang mendidih. Alhasil, raksasa itu terkalahkan karena tercebur ke dalam lautan lumpur dan tewas seketika. Maka selamatlah Timun Mas dari kejaran dan santapan raksasa itu. Dengan sekuat tenaga, Timun Mas berjalan menuju ke gubuknya untuk menemui ibunya. Ibu, Timun Mas. Itulah kisah Timun Mas dan Buto Ijo. Dari cerita ini, kita dapat belajar bahwa jangan menjanjikan sesuatu yang kita tidak yakin mampu dan semua masalah ada jalan keluarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.